Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai listrik, ya. Jadi nanti poin-poinnya adalah ada gaya dan medan listrik, terus potensial listrik, sama kapasitor. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Cecep Sanusi dengan NIM 11920700012. Nah, selanjutnya let's play with electric, ya. Di gambar ini ada seorang yang memegang sebuah alat sehingga rambutnya itu yang awalnya rapi menjadi tidak rapi, karena ini disebabkan adanya sebuah fenomena yang menunjukkan adanya listrik statis. Nah, tapi sebelumnya kemampuan dasar yang harus kita miliki, anak-anak miliki adalah setelah mempelajari materi ini, kita dapat memformulasikan gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial, serta penerapannya pada keping sejajar, atau nanti ada pembahasan mengenai kapasitor. Nah, jadi listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Nah, listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui oleh kita, ya, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, yang menunjukkan listrik statis adalah kita pahami benda yang bermuatan listrik. Digambar ada sebuah kita sebut sisir, ya, sisir plastik yang digosok dengan kain. Ketika didekatkan ke potongan-potongan kecil kertas, nah, potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik oleh batang si plastik tersebut. Nah, gejala ini dinamakan gejala elektrostatika. Namun sebelumnya kita pahami dulu ada apa saja sih sifat-sifat muatan listrik itu. Nah, muatan listrik itu dapat digolongkan menjadi dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, jadi sisir tuh, ya, yang pada digambar yang telah digosok dengan kain tersebut itu adalah memiliki muatan positif, sedangkan si kertas yang digosok ke sisir memiliki muatan negatif. Nah, jika muatan listrik sejenis itu akan tarik menolak, dan muatan listrik tak sejenis akan tarik menarik. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya muatan listrik? Nah, kita flashback sebelumnya bahwa kita kenal Robert Millikan yang menemukan bahwa jika suatu benda dimuati oleh suatu muatan, maka muatannya selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer. Nah, namun dalam hal ini kita tidak membahas ke arah sana, ya, tapi yang akan kita bahas mengenai formula gaya listrik yang diketahui adalah hukum Coulomb. Nah, besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, gitu, ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Atau dapat kita pahami bahwa gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Maka secara matematis F sama dengan K Q1 Q2 per R2.
K ini adalah konstansa keseimbandingan, R adalah jarak antara kedua muatan, Q-nya itu adalah muatan listrik, dan F-nya adalah gaya kolom. Sebenarnya gaya kolom dan gaya gravitasi, ya kita ketahui ada gaya gravitasi ini memiliki kemiripan. Nah, pertama, gaya gravitasi muncul karena adanya entitas massa, yaitu gaya kolom muncul karena adanya entitas listrik. Nah, baik gaya gravitasi maupun gaya kolom, keduanya itu berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara kedua entitas. Nah, yang kedua, jika kedua gaya ini muncul pada interaksi antara dua benda, maka gaya gravitasi selalu jauh lebih kecil daripada gaya kolom. Nah, di gaya kolom juga, nah kita bisa mengkaji mengenai gaya total. Terus gaya total itu yang dipahami di sini adalah gaya total yang bekerja pada sebuah muatan yang merupakan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut akibat adanya interaksi muatan-muatan yang ada di sekitar medan. Selanjutnya, medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah yang masih dipengaruhi daya listrik, atau kita definisikan sebagai ruang di sekitar suatu muatan listrik, di mana muatan listrik sumber itu dalam ruang ini akan mengalami gaya kolom atau gaya listrik, ya.